merengek, berjuang untuk hidup sejahtera, tujuan kita bersama. Hayati lambang koperasi dengan semangat kekeluargaan, diikat rantai persahabatan di bawah panji merah putih. Majulah terus KSP Marende demi kejayaan bangsa. Kokoh berakar dalam satu wadah berdasarkan Pancasila. Tingkatkan motivasi kerja, berusaha untuk hidup mandiri. Gapailah masa depan cemerlang Marende, jayalah selamanya. Malebu patanggaranta langan puanta, ia momu ang maluang bakte untuk mo baka morona. May komita pada bisa gamara tamasuling umpang kalami buang kita ng talo sa emo matunduan na ng penaanta nasiyan nurulan mauan na tuntong masahe lakona.
mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Rekan-rekan pastor dan kita semua, keluarga besar KSP Marendeng yang saya kasih, pagi hari ini kita bersama merayakan perayaan Ekaristi dalam rangka mensyukuri dan sekaligus memohon berkat Tuhan untuk kantor KSP Marendeng cabang Sanggalangi di tempat ini. Sekaligus kita rangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun lahirnya KSP kita yang ke-35 ini. Luar biasa bagaimana Tuhan menuntun kita semua sebagai komunitas umat beriman bahwa lahirnya KSP ini merupakan tanggapan sekaligus wujud kepedulian gereja atas kehidupan umat dan masyarakat yang sungguh membutuhkan alat agar mereka mampu memajukan, memberdayakan, dan akhirnya mensejahterakan kehidupan mereka. Yesus hadir di tengah orang-orang kecil untuk menjadi berkat. Yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dibebaskan, dan sebagainya. Abraham di dalam bacaan Injil tampil sebagai figur seorang pelayan, melayani 3 orang tamu yang tidak lain adalah malaikat utusan Allah untuk menyapa Abraham dan keluarganya, yakni Sarah, bahwa buah dari kesetiaan pelayanan cinta Abraham bersama istrinya Sarah menghasilkan buah bahwa di usia lanjutnya Sarah istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Semua ini kita bawa di dalam Tuhan, kita syukuri bagaimana karya Tuhan terus bekerja menyempurnakan dan memberdayakan kita semua di dalam tengah anggota kita. Kita berharap bahwa perayaan ini membawa rahmat melimpah bagi hidup karya pelayanan kita. Mari kita hening sejenak menyesali segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Kasihani kami, Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani
air dan garam serta salib-salib itu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon berkatilah air ini yang akan kami pergunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurniamu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci dan layak memperoleh keselamatanmu demi kesesuaian dan pengantara kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon berkatilah garam ini, supaya barang siapa yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus karena kesesuaian dengan Tuhan Allah kami, Putramu terkasih telah wafat pada kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, silah memberkati salib ini. Teguhkanlah iman kami, agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu. Dan semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan Allah kami, di dalam hidup ini Engkau telah memperkenankan kami mengalami kebaikan-Mu serta menganugerahkan kekuasaan-Mu. Kami menghaturkan syukur untuk semuanya yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur untuk selesainya pembangunan kantor KSP Marendeng cabang Sanggalangi ini. Kami bersyukur atas lapangan kerja yang Engkau sediakan bagi saudara-saudari kami di tempat ini. Engkau telah memanggil kami sekeluarga ini untuk menjadi abdi-abdi-Mu. Maka sudilah menurunkan berkat-Mu atas bangunan kantor KSP Marendeng cabang Sanggalangi ini dan segenap perlengkapan yang ada di dalamnya. Berkatilah bangunan ini dan seluruh pengelola yang bekerja di dalamnya, sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Anugerahkanlah kepada mereka perlindungan dan damai dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Jauhkan dari semua godaan dan tipu muslihat setan dan perbuatan penyelewengan yang tercela yang sungguh merugikan lembaga ini. Berilah kepada semua yang bertugas di sini semangat dalam mengabdi dan kerukunan dalam bekerja sama demi membangun lembaga ini. Semoga kami selalu mengingat bahwa hidup kami di bumi ini sekali waktu akan berakhir, sebab Engkau telah memanggil kami untuk hidup bersama Dikau dalam persatuan abadi. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Oh, ambedo surga, diromi alami, kimala bumi pura, lindo mas
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Raja Surgawi, Raja Surgawi, Tuhanku berat domba Allah. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau, Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus, penghibur hati kami yang berduka. kami memuji Engkau, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, Kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan kami manusia dan seluruh alam semesta. Maka layaklah kami memuji Dikau dan bersyukur kepadamu atas segala karyamu yang mengagumkan. Syukur padamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu bagi karya pelayanan kami di tengah-tengah umat dan masyarakat. Semoga tugas pelayanan ini senantiasa menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini. Bapa di dalam surga, hadirlah bersama kami dalam perayaan syukur ini, dan berkatilah segenap umat dan masyarakat-Mu, para pengurus, pengawas, penasihat, staf manajemen, tim inti, bagian dalam kantor KSP Marendeng, cabang Sanggalangi ini. Sehingga pada hari ini kami Engkau perkenankan untuk memohonkan berkat atasnya. Terlebih kami bersyukur karena pada hari ini kami keluarga besar KSP Marendeng merayakan hari ulang tahun KSP kami ini yang ke-35. Kami menyadari bahwa berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami telah menggerakkan dan memberdayakan kami di dalam tugas pelayanan dan pengabdian kami. Maka semoga pelayanan kami semakin membantu semua anggota KSP Marendeng untuk semakin berdaya dan sejahtera. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Pembacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya dikala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, ia bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka.
Ia bersujud dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Buatlah seperti yang engkau katakan." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada mereka. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Saat itu Sara mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Maka tertawalah Sara dalam hati, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku menjadi layu, sedangkan tuanku pun sudah tua?" Lalu bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan dikau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki." Sebab ia takut. Tetapi Tuhan bersabda, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrain. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung cela, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu
meluruskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya."
Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan pastor, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi semua. Terlebih kepada para pendiri KSP kita yang sudah sejak awal 35 tahun yang lalu itu terus berkomitmen, bekerja sama, menumbuhkan, mengembangkan karya pelayanan KSP ini di tengah umat dan masyarakat sampai pada hari ini. Luar biasa berkat Tuhan. Saya mau mengawali renungan ini dengan mengutip apa yang hidup di dalam pembicaraan gereja terkait dengan pengelolaan ekonomi. Dan itu berarti lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, terkait di dalamnya, termasuk kita sebagai lembaga mikro yang bergerak di akar rumput di tengah masyarakat untuk bekerja, membangun, memberdayakan masyarakat, anggota menuju kepada kesejahteraan. Yang saya maksud dengan berita yang viral dibicarakan di dalam gereja, yaitu sebuah dokumen yang ditulis oleh Bapak Fransiskus, Paus Fransiskus, yang disebut Ekonomi Fransiskus, yang dihasilkan dalam pertemuan sedunia di kota Assisi, Italia pada tanggal 19 sampai 21 November 2020.
Pesertanya dari seluruh penjuru dunia, ada 20 negara yang mengutus utusannya, dan para pembicaranya juga adalah orang-orang yang punya kelas tingkat dunia. Antara lain Muhammad Yunus yang kita kenal dengan baik dari Sri Lanka, peraih Nobel Perdamaian pada tahun 2006. Juga di dalam gereja ada teolog ternama zaman ini, Leonardo Boff, seorang teolog pembebasan dari negara Brasil, dan pemikir ekonomi ternama dari Amerika Serikat itu Jeffrey Sachs, dan masih banyak tokoh-tokoh besar yang hadir dalam pertemuan itu. Apa poin penting dari ekonomi Paus Fransiskus, Papa Suci kita ini? Dia menyebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, ekonomi yang dikelola oleh berbagai negara, pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial lainnya itu mesti memberi kontribusi bagi kehidupan, kemajuan, kesejahteraan, dan bukannya membunuh. Yang kedua, ekonomi mesti melibatkan dan bukan menyingkirkan. Yang ketiga, bahwa ekonomi itu mesti memanusiawikan dan bukan merendahkan. Dan yang terakhir, bahwa ekonomi itu mesti peduli pada lingkungan dan bukan merusaknya. Kalau kita membaca poin-poin dari ekonomi Fransiskus ini, sebenarnya dia ingin menyasar praktek yang sudah lama terjadi di dunia ini, terutama para kapitalis, negara-negara pemilik modal yang besar, mempekerjakan begitu banyak orang, berusaha di berbagai negara, tetapi melemahkan, merendahkan masyarakat sekitar karena berbagai persoalan sosial ekonomi, kemiskinan, dan sebagainya. Para pekerja dipandang sebelah mata oleh pemegang modal. Dan lebih dari itu, kalau kita renungkan bahwa ini dilaksanakan di kota Assisi untuk mengenangkan sebenarnya satu santo atau orang kudus besar di dalam gereja yang hidup pada awal abad ke-13, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Dia ini adalah anak bangsawan, tetapi kemudian menanggalkan berbagai titel atribut kebangsawanannya, kekayaannya, dan mengambil figur sebagai seorang hamba, menempatkan diri sebagai saudara di antara orang-orang miskin, dan terus bergerak memberdayakan orang-orang yang lemah agar mereka ini mampu tegap berdiri dan akhirnya sejahtera. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya kira tidak terlalu jauh beda apa yang diperjuangkan oleh Bapa koperasi kita, oleh prinsip-prinsip perkoperasian di Indonesia, bahwa prinsipnya terbuka, demokratis. Itu dua prinsip yang ingin saya angkat di dalam renungan ini. Terbuka untuk semua orang tanpa mengenal latar belakangnya. Demokratis berarti bahwa setiap anggota itu betul-betul memainkan perannya yang penting, menjadi anggota penuh, terlibat di dalam seluruh dinamika bergeraknya koperasi itu. Dan di dalam rapat-rapat kelompok, apalagi rapat anggota tahunan, di sana semua menjadi jelas bagaimana nilai ini diangkat, nilai yang diperjuangkan, yang mempersatukan untuk memberdayakan khususnya seluruh anggota. Apa yang dikatakan di dalam ekonomi Fransiskus sangat dekat dengan perjuangan koperasi pada umumnya, dan kita semua khususnya gereja yang terlibat di dalam lembaga keuangan mikro seperti ini. Kalau memperhatikan sejarahnya kan luar biasa, ya.
pada tanggal 1 Juli 1988 di Paroki Kristus Raja Nanongan, oleh keprihatinan pastor paroki, Pastor Markus Pareta pada waktu itu, oleh seksi sosial paroki melihat ada sebuah soal besar di dalam kehidupan memasyarakat dan menggereja, yaitu bahwa umat tidak berdaya dalam bidang sosial ekonomi. Lihat saudara-saudari, bagaimana mereka ini mampu menangkap persoalan, dan lebih dari itu berusaha untuk mencari solusinya. Dan sesuai dengan amanat ajaran sosial gereja, mereka bergerak memberdayakan umat. Anggota 25 orang dengan modal awal, setelah berjalan 300.000, dan itu berlangsung sampai sekarang dalam usia yang ke-35. Luar biasa. Kehadiran lembaga KSP Marendeng ini bukan sekedar ikut arus pada zamannya bahwa ramai-ramai didirikan koperasi, tetapi bahwa mereka mampu, para pendiri mampu menangkap persoalan dan mencoba mencari solusinya. Dan ini digerakkan bukan pertama-tama ajaran sosial pada umumnya, tetapi ajaran sosial gereja. Bahwa oleh amanat Kristus, gereja dipanggil untuk membangun kehidupan ini dalam tata hidup yang baik, yang benar dan berkeadilan. Makanya sering kita mendengarkan di dalam kehidupan bersama kita sebagai anggota KSP, bahwa kita yang kuat berusaha untuk membantu yang lemah dan juga sebaliknya. Maka cita rasa perekonomian yang dibangun dihidupi oleh KSP Marendeng ini berdasarkan amanat Yesus sendiri, amanat sabda Tuhan yang kita dengarkan di dalam bacaan-bacaan kita. Yesus tampil sebagai penyelamat. Dia memberikan berkat-Nya, penyertaan perlindungannya. Di dalam kisah Injil tadi, bagaimana hamba seorang perwira ini kemudian disembuhkan, dan juga selanjutnya dikatakan bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan kepada Yesus menjelang malam hari dibawa kepadanya banyak orang yang kerasukan setan dan yang sakit. Yesus menjadi sumber berkat. Dia menjadi pribadi yang membawa kedamaian, membawa kesembuhan, membawa pembebasan. Saudara-saudari, bukankah semangat seperti ini yang diusung oleh KSP kita ini dalam usianya yang ke-35? Bahwa pemberkatan gedung kantor kita ini, KSP Marendeng Cabang Sanggalangi, bukan sekedar sebuah ritus, upacara, tetapi mau mengungkapkan bahwa dengan hadirnya kantor ini, KSP mendekatkan pelayanannya di tengah umat dan masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh lagi ke Nonongan atau kemana, tetapi mereka boleh mengakses banyak informasi, mengikuti perkembangan KSP kita ini melalui jalinan-jalinan pelayanan dan sebagainya. KSP hadir dengan berbagai produk layanan dan kita semua menikmatinya, yaitu pinjaman-pinjaman dan sebagainya untuk usaha-usaha produktif. Ya, anak-anak kita kemudian bisa berhasil karena KSP Marendeng. Kita bisa mengembangkan modal usaha kita karena KSP Marendeng. Kita bisa melebarkan sayap karya usaha setiap anggota di berbagai tempat karena Marendeng. Ini semua saudara-saudari yang kita perjuangkan. Kita berjuang berdasarkan semangat ajaran sosial gereja yang sudah dicanangkan oleh bapak-bapak gereja. Ya. Dan itu terus kita langsungkan sampai saat ini. Kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita yang pertama tadi, ya ini luar biasa. Ya. Bagaimana Abraham ini bersama dengan Sarah istrinya, itu betul menjadi pelayan, menjadi tuan rumah yang sangat baik,
kepada 3 tamunya yang kebetulan melintas, diajak untuk mampir, disiapkan air untuk membasuh kaki mereka, disiapkan roti, bahkan kurban hewan yang terbaik itu dikurbankan, disiapkan makanan minuman, dan luar biasa. Dan apa buah dari kesetiaan pelayanan yang penuh kasih tersebut? Bahwa Tuhan bersabda, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Pelayanan yang dilaksanakan dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh dedikasi, dengan penuh tanggung jawab, itu akan melahirkan banyak buah berkat bagi hidup bersama. Maka moto dari KSP kita kan jelas, ya, melayani dengan kasih. Tadi kalau Bapak Ibu memperhatikan rumus doa untuk pemberkatan gedung ini, tentu kita bersyukur. Kita bersyukur atas keterlibatan semua pihak. Tetapi di dalam doa permohonannya dikatakan bahwa jauhkanlah dari tempat ini berbagai praktek perbuatan kecurangan. Ya toh, praktek buatan kecurangan, dan itu banyak ya toh. Saya banyak terlibat juga di lembaga Seuzanusi Baru. Bagaimana kemudian minta maaf kepada para aktivis, minta maaf kepada para pegawai yang menyelewengkan, menilap, dan berbagai praktek. Kalau kita buka di tempat ini begitu banyak praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab, praktek-praktek yang merugikan lembaga. Belum kita bicara mengenai dedikasi, mengenai tanggung jawab, mengenai kedisiplinan. Semua itu pada hari ini Tuhan peringatkan untuk menyingkirkan semua hal itu demi sebuah kebaikan yang kita perjuangkan bersama. Maka visi misi lembaga ini mesti mengikat kita semua, menjadikan visi itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari seluruh perjalanan hidup karya kita, melayani dengan penuh kasih. Sabda Tuhan saudara-saudari hari ini itu mengungkapkan begitu banyak hal untuk kita perjuangkan, kita tumbuh kembangkan. Dan dasar dari semua itu saudara-saudari adalah iman, kepercayaan. Ini keyakinan. Ya, lembaga ini minta maaf lahir di dalam gereja. Lahir karena keprihatinan gereja, berkembang juga karena ajaran sosial gereja, dan terus kita tumbuhkan dalam semangat persaudaraan dengan nilai-nilai rohani melalui para pendamping, ya, para penasihat rohani yang terus memberikan masukan-masukan rohani. Artinya apa? Kita tidak boleh jauh meninggalkan semangat-semangat seperti itu. Kita lahir saudara-saudari karena keprihatinan gereja, tentu karena keprihatinan Kristus. Maka siapapun tanpa kecuali, kita semua yang bernaung bergerak dengan peran tanggung jawab kita masing-masing, mari kita bergandengan tangan. Tidak ada yang mustahil, kata penulis kitab Kejadian dalam bacaan kita yang pertama. Bagi kita orang-orang yang percaya, kita menyusun strategi rencana untuk jangka panjang, itu kita syukuri. Kita semua letakkan di dalam tangan kasih Tuhan, seperti yang kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi dalam rangka pemberkatan gedung baru kita ini, dan juga mensyukuri karya Tuhan, karya kita bersama di dalam semangat pelayanan yang penuh kasih di tengah umat dan masyarakat. Kita mantapkan, teguhkan semuanya itu di hadapan Tuhan pada hari yang penuh bahagia, penuh berkat dan sukacita ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengelilong hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa telah mengutus putranya Yesus Kristus sebagai sumber hidup dan kekuatan kita. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih, sebagaimana teladan cinta kasih yang telah dihadirkan sendiri oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga rahmat imamat yang dikaruniakan kepada mereka memampukan mereka untuk melaksanakan tugas suci yang luhur ini. Marilah kita mohon bagi bangsa dan negara kita. Ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Bimbinglah mereka yang diserahi tanggung jawab, agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Semoga semangat pelayanan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dapat menjadi sumber kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Marilah kita mohon bagi pengurus, pengawas, penasihat, staf manajemen dan tim KSP Marinding. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu yang telah memampukan pengurus, pengawas, penasihat, staf manajemen dan tim KSP Marinding dalam melaksanakan tugas pelayanannya di tengah-tengah umat-Mu dan masyarakat melalui berbagai macam tantangan dan cobaan selama 35 tahun ini. Bimbinglah agar mereka mampu mengemban amanah ini dengan baik demi kemajuan KSP kami ini dan demi kesejahteraan semua anggotanya. Marilah kita mohon bagi panitia pembangunan, kontraktor dan para tukang, dan semua orang yang telah berpartisipasi bagi pembangunan kantor KSP Marinding cabang Sanggalangi ini. Ya Bapa, semoga Engkau memberkati semua jeripaya, perhatian dan budi baik, khususnya bagi segenap panitia pembangunan, kontraktor dan para tukang yang telah mengusahakan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan kantor cabang Sanggalangi ini sampai selesainya saat ini. Biarlah damai dan berkat-Mu melimpah atas keluarga dan pekerjaan mereka masing-masing. Marilah kita mohon bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, kami serahkan setiap karya kami melalui KSP Marinding ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan setiap tugas dan karya kami, agar boleh berguna bagi diri dan masyarakat kami, terutama bagi mereka yang lemah, miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon
Saudara-saudariku, mari kita memanjatkan kerinduan hati kita, permohonan kita dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa kami ini yang kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Andaikan